Recording. Baik Pak, selamat malam. Jadi pada saat ini kami dari kelompok Jawa, yaitu saya sendiri dan juga teman saya Jason. Kami akan mempresentasikan hasil UTS yang sudah kami kerjakan. Di mana untuk nomor satu ini kami diminta untuk membuat flow data dengan tiga API berbeda, yaitu REST API, SOAP API, dan juga GraphQL API. Di mana di sini untuk mensimulasikan tiap instansi daerah dengan format dan teknologi yang berbeda-beda. Misalkan sini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menggunakan REST API dengan output JSON. Dan untuk Dinas Penambahan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan SOAP API dengan output XML. Dan Dinas Pariwisata menggunakan Graph API dan juga outputnya adalah JSON. Untuk source code-nya dapat dilihat di gambar. Kemudian untuk output dari REST API itu akan seperti ini, yaitu terdapat alamat, jenis kelamin, kewarganegaraan, nama, NIK, dan juga tempat tanggal lahir. Untuk SOAP API dan GraphQL, di sini kami menggunakan Postman. Dan ini untuk output dari SOAP API seperti ini. Dan untuk GraphQL dapat dilihat juga di layar seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya, nomor 2 memiliki tujuan untuk membuat kamus pemersatu ontologi yang berfungsi sebagai standar semantik agar data dari berbagai instansi bisa saling terhubung dan dimengerti oleh mesin. Ontologi ini menjadi dasar integrasi seluruh sistem dalam proyek ini. Lalu ontologi dibuat menggunakan perangkat lunak Protege dengan nama file Bandung stripcore.owl. Ontologi ini mendefinisikan yang pertama adalah kelas yang merepresentasikan entitas dunia nyata. Kelas ini terdiri dari event, izin, dan warga. Lalu ada objek properti, yaitu kami membuatnya dengan nama dimiliki oleh sebagai hubungan antar entitas yang memiliki domain izin dan range-nya warga. Lalu ini ada data properti sebagai atribut dari entitas itu. Dengan domain dan range, NIK domainnya warga, range-nya eh, XSD string, nama domainnya warga, range-nya sama, alamat domainnya warga, range-nya juga sama, lalu ada nama usaha, domainnya izin, range-nya masih sama, status izin, domainnya izin, range-nya sama, tanggal terbit, domainnya izin, tapi range-nya itu SSD date. Lalu ada judul event dengan domain event dengan range SSD string. Lalu ada lokasi, domainnya event, range-nya sama. Ada mulai dan selesai, dua-duanya domainnya event dan dua-duanya range-nya XSD datetime. Dengan ontologi ini, data dari tiga sumber berbeda, yaitu ada dari API REST, yaitu untuk data warganya, API SOAP untuk data perizinan, API GraphQL untuk dispar. Dapat dipetakan, semua ini dapat dipetakan dalam satu struktur semantik bersama. Kesimpulan dari nomor ini adalah ontologi Bandung Core.owl ini berperan sebagai jantung sistem semantik Kota Bandung, menyatukan terminologi antar dinas melalui standar URI dan relasi semantik. Dengan pendekatan ini, data dari Dukcapil, DPM, PTSP, dan Dispar dapat saling terhubung dan dikonversi menjadi RDF serta di-query secara terpadu melalui Spark-GR. Ontologi ini menjadi blueprint semantik dari seluruh arsitektur sistem kota cerdas Bandung. Lalu nomor tiga ini bertujuan untuk membangun middleware semantik yang berfungsi untuk menarik data mentah dari tiga API secara real time, mengkonversi data tersebut secara on the fly menjadi triple RDF, lalu menyediakan endpoint RDF dan JSON LD agar dapat digunakan oleh aplikasi atau mesin SparkQL. Middleware ini dikembangkan menggunakan Flask, menggunakan Python, dengan bantuan library RDF lib. Ini adalah arsitektur dari middleware RDF. Ini adalah kode program untuk middleware dari RDF-nya.
Lalu ada output, yang di kiri ini adalah output untuk RDF-nya. Di sini terdapat eh, tiga kelas dan atribut sesuai kelasnya masing-masing. Lalu di kanan ada JSON LD. Bedanya yang kiri ini formatnya XML dan yang di kanan ini formatnya JSON. Yang di bawah adalah lanjutan dari JSON yang di atas. Kesimpulan nomor tiga adalah middleware RDF berhasil dibangun untuk menjembatani data dari berbagai sumber ke dalam format RDF sesuai ontologi Bandung stripcore.owl. Dengan middleware ini, sistem Kota Bandung dapat mengintegrasikan data lintas dinas secara real time, menyajikan data dalam bentuk RDF dan JSON LD, dan siap digunakan oleh mesin inferensi atau query SparkQL. Nomor 4 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hendrik. Hmm, Baik untuk nomor 4, tahap ini berfokus pada penerapan logika SPARQL, yaitu SPARQL Query Language for RDF yang digunakan untuk melakukan penelusuran, penggabungan, dan federasi data dari tiga API sebelumnya, yaitu REST, SOAP, dan juga GraphQL. Melalui middleware semantik, setiap data yang diambil dari pulau data dikonversi menjadi triples RDF menggunakan RDF-lib. Kemudian dapat di-query dengan empat jenis query SPARQL utama, yaitu ask untuk melakukan pengecekan cepat atau boolean query, lalu select untuk mengambil data gabungan, profil 360 dan juga construct untuk membentuk data federasi hibrida, lalu yang terakhir ada describe untuk mengambil deskripsi semantik dari sumber eksternal seperti Wikidata atau DBpedia. Untuk kodenya dapat dilihat di gambar seperti ini. Kemudian untuk output dari ask, hasilnya itu adalah true. Nah, jadi di sini tuh pengecekan true-nya itu dia tuh akan mengecek apakah yang dicek ini adalah warga atau bukan. Jadi kalau yang dicek itu ternyata adalah warga, maka hasilnya true. Kalau bukan termasuk warga, maka hasilnya adalah false. Terus yang untuk select, hasilnya ini hasilnya itu seperti ini, dia mengambil dua data atau profil yang berbeda. Misalkan sini untuk event name-nya itu di sini Festival Kuliner Bandung, terus yang kedua itu pameran Batik Nusantara. Yang ketiga itu construct, dia itu akan mengecek jalur atau traffic antar komunikasi atau hubungan. Jadi sini eh, yang kita cek itu untuk event, di mana apakah event itu dia akan menyebabkan macet atau tidak. Di sini hasil yang didapatkan dia akan menyebabkan macet. Lalu yang describe, di sini kita mengambil data dari Wikidata. Yang diambil itu adalah kantor Gubernur Jawa Barat peninggalan kolonial Belanda dengan koordinat seperti ini, terus dengan nama gedung sate dan juga tahun dibangun 1920. Nah, tahap ini tuh membuktikan bahwa sistem semantik yang dibangun telah mampu melakukan query RDF dalam berbagai bentuk, seperti yang dibahas sebelumnya, yaitu ask, select, construct, dan juga describe. Kemudian menghasilkan informasi baru secara semantik atau reasoning. Yang ketiga, terhubung dengan link open data seperti Wikidata atau DBpedia. Kemudian yang terakhir, memberikan fondasi untuk sistem semantik pemerintahan yang saling terhubung antar dinas. Dengan logika SPARQL ini, middleware semantik berperan sebagai otak dari kota pintar yang mampu menghubungkan data terpisah menjadi pengetahuan yang dapat dipahami baik manusia, dan juga mesin. Lalu untuk yang nomor 5, sini tujuannya itu untuk menyajikan hasil integrasi data semantik dalam bentuk antarmuka web yang dapat dibaca oleh manusia sekaligus dimengerti oleh mesin pencari seperti Google. Jadi dalam front end ini akan menampilkan profil semantik warga Bandung, yaitu gabungan data dari tiga API, yaitu REST, SOAP, dan juga GraphQL yang telah disatukan oleh middleware semantik sebelumnya. Selain menampilkan data visual, antarmuka ini juga menyisipkan data-data semantik dalam dua format penting, yaitu JSON LD dalam tag head untuk keperluan SEO dan pembacaan mesin pencari, dan juga RDF di dalam body untuk memberikan makna semantik pada elemen HTML. Kodenya dapat dilihat seperti ini. Kemudian untuk hasilnya itu akan seperti ini. Jadi dia akan mengambil data warga dari
tiga API yang sudah kita pakai sebelumnya. Di sini yang diambil itu adalah data si Budi Santoso dengan NIK sekian, alamatnya Jalan Merdeka, terus dia tuh apakah memiliki izin usaha atau tidak. Jadi usaha yang dibangun itu Cafe Kopi Nusantara, status izinnya itu izin berlaku. Terus event yang terkait adalah Festival Kuliner Bandung yang berlokasi di alun-alun Bandung dan juga namanya adalah pameran Batik. Nama berikutnya adalah pameran Batik Nusantara dengan lokasi di Gedung Sate. Jadi eh, kesimpulannya itu untuk yang nomor 5 ini dengan penerapan jasa LED head dan RDFA di body, sistem tidak hanya menampilkan data secara visual, tapi juga memberikan arti semantik pada tiap elemen halaman. Hasil ini menunjukkan bahwa data dari berbagai dinas yang menggunakan REST, SOAP, dan GraphQL kini telah terintegrasi secara semantik, dapat di-query secara Sparkle, dan dapat dimengerti oleh mesin pencari atau SEO. Dengan demikian, antarmuka ini menjadi representasi nyata dari visi Kota Bandung semantik, di mana setiap data pemerintah terhubung dan bermakna lintas sistem. Kesimpulan akhir yang kita dapatkan dari proyek ini adalah proyek ini membuktikan bahwa pendekatan web semantik mampu mengintegrasikan data dari berbagai dinas secara otomatis, menyediakan basis data terhubung atau link data yang mudah diakses, meningkatkan interoperabilitas antar sistem pemerintahan, membangun fondasi menuju kota Bandung cerdas berbasis semantik. Dengan sistem ini, data tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi pengetahuan terhubung yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, aplikasi, maupun mesin pencari. Demikian presentasi dan juga hasil yang sudah kami kerjakan dan kami bagikan. Sekian, terima kasih.